Habis-habis pasal Nusantara. Kau tengok ni negara orang dah memikirkan tentang kemajuan dah. Tengok. Salah satu punca kenapa jebun-jebun cemburu dengan Malaysia. Ni. Konoha dia memang minta kena hina lah. Dia kalau tak kena hina tak boleh tidur. Kalau agak ada pendatang Malaysia agak akan ada Petronas Tower. Sekarang ni korang Indonesia, orang Konoha ni pergi balik sana, pergilah buat. Pergi buat. Pasal kau negara orang miskin. Kalau kamu orang Malaysia, ini kabar bahagia. Tapi kalau kamu orang Indonesia, siap-siap sakit hati. Tidak begitu kepada rakyat Indonesia, keadaan di sini jauh lebih terkawal. Okey. Kata orang Malaysia, pantas saja warga ataupun netizen Konoha ini pantas untuk dihina karena kebodohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya, geng ya, dari orang Malaysia yang sudah geram kepada warga Konoha, geng. Warga Konoha katanya kalau tidak hina mereka tak akan cerdas, mereka gak akan pinter. Waduh, masa, geng, orang Indonesia maupun netizen Indonesia, netizen Konoha kayak gitu ya, geng ya, membuat statement kalau nggak ada orang Indonesia di Malaysia itu Petronas itu nggak akan berjaya, nggak akan berdiri. Coba kalian pikir, orang gila mana yang punya pikiran seperti itu, geng? Kalau memang seperti itu, kenapa orang-orang Indonesia yang berkomentar seperti itu, ataupun orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu, namun tidak semuanya, sebagian kayak gitu ya, geng ya, tidak membangun Petronas di Indonesia saja. Kenapa di Malaysia? Malaysia nggak akan maju kalau tanpa orang Indonesia. Inilah, geng, kebanyakan jebeng-jebeng ini, geng, iri terhadap negara Malaysia. Gak usah lama-lama, inilah, geng, netizen maupun orang Indonesia disekolahkan oleh orang Malaysia. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Gua Aulia, tahu Aulia? Nggak usah pakai paspor pergi Malaysia. Dengan Aulia datang ke Malaysia ni dengan niat je. Ini confirm ni putus kabel. Minyak hitam kering ni. Ya, oli. Kau kena tambah oli sikit. Okey, kepada sahabat-sahabat di Indonesia, tolong pantau lah. Kalau boleh bagi rawatan. Kalau tak boleh bagi rawatan, minta pemerintah tutuplah akaun TikTok dia ni. Memalukan ni. Jam aku. Tak ada orang lain ke? Tak ada yang bijak sikit ke? Kesian dah. Tak apalah, ni video last lah aku stage. Dah tahu dah. Kalau main-main dengan niat ni, pelik sangat dah tu. Bye. Kalau Malaysia Tanjung Rambutan. Tak habis-habis pasal Nusantara. Kau tengok ni negara orang dah memikirkan tentang kemajuan dah. Tengok dia punya highway 3 tingkat, bro. Malaysia. Salah satu punca kenapa jebun-jebun cemburu dengan Malaysia. Ni, di Malaysia kerajaan kita membenarkan penggunaan motor di atas highway, jalan bertol. Tengok. Di Konoha tak boleh. Kena bayar kita, bang. Tak boleh naik motor atas jalan bertol. Oh ya, Kita jalan bertol kita ada 3 tingkat. Untuk motosikal percuma. Terima kasih kerajaan Malaysia memberikan kami kemudahan ini. Kesian Konoha. Waktu malam kita naik sepeda motor untuk menikmati waktu malam di Kuala Lumpur. Kata Malaysia maju, ramai orang Malaysia kerja di Singapura. Tapi
Tapi yang paling penting lebih ramai warga Indonesia bekerja di Malaysia. Rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura minimum taraf pendidikan ialah diploma. Yang bekerja di Singapura rata-ratanya tak tinggal di Singapura. Mereka masuk pagi, keluarnya petang. Mereka tinggal di Malaysia. Mereka tak tinggalkan negara mereka. Mereka tak tinggalkan negara tempat tanah tumpah darahnya. Berbeza dengan Indonesia. Pulang naik tongkang, tak nak balik. Pulang dengan rasmi elok, bawa pasport. Pasport mati, tak nak pulang. Konoha dia memang minta kena hina lah. Dia kalau tak kena hina tak boleh tidur. Kalau agak ada pendatang, Malaysia agak akan ada Petronas Tower. Sekarang ni korang orang Konoha ni pergi balik sana, pergilah buat. Pergi buat. Ni Twin Tower kau buat 4 ni. Kembar 1800 ni. Tinggi-tinggi ni. Kenapa tak boleh buat? Pasal kau negara orang miskin. Kau nak gelakkan orang. Bila kena hina dengan aku, bila kena gelak dengan aku, kau rasa bodohnya sebenarnya. Memang bodoh lah kau ni. Pergi balik. Bangunan tinggi-tinggi ni semua orang Indonesia buat. Kau pergi balik negara kau pergi buat bangunan tinggi-tinggi kau boleh. Kenapa tak boleh? Pasal kau miskin. Seronok kena hina. Seronok kena gelak. Lain kali nak berkomen, biar otak tu pakai sikit. Kau datang sini pun kau buat bangunan pun bukan dia percuma. Orang bayar gaji kat kau. Lain kali nak bercakap, tolong pakai otak sikit. Nak gelak pun tolong pakai otak sikit. Takut kena gelak balik. Pergilah balik negara kau, bawa ramai-ramai pergi. Buat Twin Tower kau. Makanya geng, buat para netizen-netizen Konoha, kalau berkomentar membuat statement itu pakai otak. Apa kata orang Malaysia? Pantas saja warga ataupun netizen Konoha ini pantas untuk dihina karena kebodohannya. Iya, benar kata abangnya. Kalau kalian, meskipun gak ada orang Malaysia, gak ada orang Indonesia di Malaysia itu untuk membangun Petronas gedung-gedung tinggi itu, nanti dia boleh impor dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Pakistan, dan bahkan dari negara-negara lain, geng. Jadi kalian tuh bersyukur di Malaysia tuh ada pekerjaan. Bukannya malah mencemooh, bukannya malah menghina ataupun mengkritik orang-orang tempatan. Kayak gitu loh. Tahu adab sikit. Tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan malah sok-sokan, menyombongkan diri, sombong di negara orang. Pantas nanti kalau dihina balik, dikritik balik, negara kau miskin sebab tidak bisa bangun kayak gini-gini dan lain sebagainya. Pemerintahan kau kayak gini, pemerintahan kau kayak gitu. Malu nggak? Ya malu. Makanya kalau berkomentar tuh, jangan asal nyeplos, jangan pakai pakai jidat. Nah, kenapa Malaysia bisa membangun banyak gedung-gedung pencakar langit seperti di Arab ataupun Emirat Arab ataupun Qatar dan lain sebagainya? Karena ekonomi Malaysia ini kekal. Negara lain tergoyahkan, ekonomi Malaysia tidak kekal, geng. Kayak gitu. Kalau kalian bandingkan dengan Singapura, Singapura lebih kaya daripada Malaysia. Bisakah negara Singapura menampung rakyat Indonesia seperti menampung rakyat di Malaysia? Seperti orang Malaysia menampung rakyat Indonesia? Bisa? Tidak bisa. Jadi jangan sombong. Kayak gitu, geng ya. Oke, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak dulu videonya, geng. Malaysia letak diri di peta dunia. Ekonomi dunia tengah bergolak, tapi Malaysia kekal teguh. Di ASEAN Plus 3, kita jadi suara penting memastikan rantaian bekalan serantau terus stabil. Tahun lepas saja, perdagangan cecah USD 1.2 trilion. Dengan SCFTA 3.0 bakal ditandatangani, laluan dagang lebih besar terbuka. Rundingan FTA dengan Kanada pula bawa peluang baru tembusi pasaran Amerika Utara. Di balik pencapaian ini, Tengku Zafrul tampil sebagai individu yang cekap dan bertanggungjawab, meletakkan Malaysia di peta dunia. Kita kini bukan sekadar ikut, tapi memimpin dengan yakin.
Kalau kamu orang Malaysia, ini kabar bahagia. Tapi kalau kamu orang Indonesia, siap-siap sakit hati. Soalnya RM1 Malaysia sekarang udah tembus RM4.000. Padahal kalau kita mundur ke setahun belakang, RM1 masih 3.400, bahkan sempat drop ke 3.200. Artinya cuma dalam 12 bulan bedanya udah ratusan rupiah. Buat kawan-kawan dekat Malaysia, ini kabar super bagus. Dengan bajet yang sama dekat Indonesia, korang bisa makan lebih murah, belanja lagi puas dan liburan lagi panjang. Kenapa sih rupiah makin melemah? Ada banyak faktor. Ekonomi dalam negeri yang lagi nggak baik, inflasi bikin harga naik, politik bikin suasana nggak stabil, ditambah investor asing yang banyak cabut. Alhasil rupiah makin jatuh, bahkan lawan dolar aja udah bisa tembus 17.000. Buat kita orang Indonesia, ini jadi peringatan. Jangan foya-foya dulu, lebih baik hemat, atur pengeluaran, dan jangan terlalu konsumtif. Kita harus siap kalau kondisi makin berat. Sekali lagi untuk rakyat Malaysia, sekarang memang masa yang paling sesuai. Ringgit tengah kukuh, jadi kalau korang datang ke Indonesia, budget yang sama boleh jadi pengalaman yang jauh lebih puas. Makan lebih murah, shopping lebih berbaloi, dan cuti pun jadi lebih panjang. Sebaliknya, gimana sih dengan orang Indonesia yang mau liburan ke Malaysia? Ya jelas, kos 4.000 bikin biaya hidup lebih tinggi. Tapi Malaysia tetap destinasi yang dekat, tiket pesawat yang masih terjangkau, dan banyak pengalaman menarik yang bisa dicoba. Jadi walaupun budget agak tinggi, tetap worth it kok buat ke Malaysia. Intinya, rupiah tuh emang lagi nggak baik-baik aja sekarang. Nah, buat orang Indonesia, menurut kalian worth it nggak sih liburan ke Malaysia sekarang? Dan untuk rekan-rekan Malaysia, kalau datang ke Indonesia, bandar mana yang korang nak lewati dulu? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Indonesia. Saya nak bagi tahu kepada rakyat Indonesia, jangan sesekali percaya dengan komentar-komentar daripada rakyat Malaysia yang menyatakan keadaan di Malaysia ni jauh lebih tertekan berbanding di Indonesia. Ada juga yang komen mengatakan bahawa kerajaan Malaysia jauh lebih kejam daripada kerajaan Indonesia. Itu semuanya fitnah. Saya nak beritahu kepada rakyat Indonesia, keadaan di sini jauh lebih terkawal. Okey, saya faham kemarahan rakyat Indonesia itu di mana gaji dan juga allowance DPR itu sangat tinggi dibandingkan dengan gaji minima rakyat Indonesia. Di Malaysia ini, gaji DPR kami ataupun kami panggil sebagai ahli parlimen, gaji mereka lebih rendah berbanding DPR kamu. Dan untuk dari sudut pendapatan per kapita, rakyat Malaysia itu 2 kali ganda lebih tinggi berbanding rakyat di Indonesia. Tapi di sini rakyat kami menerima gaji yang lebih tinggi, dan ahli parlimen kami tidak mempunyai gaji yang setinggi DPR kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, demonstrasi. Kalau sahabat-sahabat di Indonesia lihat baru-baru ini dalam satu himpunan aman turun Anwar, tidak adanya provokasi daripada pihak penguasa, tak ada. Tidak adanya dibaling dengan tear gas, tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang dibunuh. Okey, itu yang kedua. Dan untuk makluman kepada sahabat-sahabat di Indonesia, malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ambil gaji beliau sebagai Perdana Menteri. Tambahan lagi, keseluruhan menteri-menteri itu dipotong gajinya 20%, sehinggalah ekonomi di Malaysia ini benar-benar stabil. Okey, kalau sahabat-sahabat Indonesia ada menerima komentar-komentar di ruang komen anda mengatakan bahawa keadaan di Malaysia ini jauh lebih teruk, itu semuanya fitnah. Okey, dan kami di Malaysia ini memanggil golongan ini sebagai walaun ataupun golongan yang tak reti bersyukur. Alhamdulillah, kami di Malaysia sehingga akhir tahun ini setiap bulan diberikan RM100 di dalam KTP kami ataupun IC, kad pengenalan kami. RM100 untuk mereka yang golongan B40, golongan M40 diberikan setiap bulan supaya mereka ni boleh membeli barangan asas di pasaraya. Okey, so kepada rakyat Indonesia, saya doakan supaya keadaan lebih aman. Saya doakan agar ekonomi Indonesia itu lebih stabil untuk menjamin masa depan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, geng, mungkin bang yang komentar itu juga orang Indonesia yang tidak suka dengan Malaysia. Ya, biasalah bang, apa yang tadi yang diucapkan di depan video jebeng-jebeng ini, banyak kan yang iri juga dengan negara Malaysia bang, kayak gitu ya bang ya. Jadi gak usah diambil hati komentar wasal itu, karena di Malaysia yang ikinya tahu sendiri, dengan ikinya lihat sendiri seperti apa keadaan di Malaysia itu baik-baik saja, terkontrol, dan ekonominya juga bagus, dan apalagi sekarang ringgit lagi tambah mengkokoh daripada rupiah. Ya, ringgit terbang, rupiah anjlok ke bawah, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi apa? Ya, jadi kesimpulannya di sini apa ya, geng ya? Kita harus bersyukur kepada negara Malaysia. Kalau kalian bilang negara Malaysia masih kalah dengan Singapura, dengan Brunei,
dua negara ini bisa nggak menampung rakyat Indonesia sebanyak seperti di Malaysia? Itu saja sih pertanyaan ikinya buat kalian semua. Bisa? Tidak bisa? Ya tidak akan bisa, geng. Karena orang-orang Indonesia paling banyak merantaunya tuh ke Malaysia, geng. Ya, ke Malaysia. Jadi, tolonglah hormat orang Malaysia sedikit, hormat adab orang Malaysia sedikit. Jangan ikut-ikut orang yang tidak suka dengan negara Malaysia. Ya, itulah pesan ikinya saja. Karena banyak daripada orang-orang kita ini sudah sukses, sudah mumpuni, udah memiliki tanah, memiliki rumah, bisa membangun rumah, membangun ekonomi itu berkat bekerja di Malaysia. Itu saja pesan daripada ikinya buat kalian semua. Kalau berkomentar pakai akal, jangan pakai ikut akal orang. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.